Oke, baik semuanya. Welcome. Thank you for joining this video. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kita akan melanjutkan pembahasan TOEFL di buku. Kita masuk ke TOEFL Exercise 3 bagian listening. Sambil saya menerangkan di slide seperti ini melalui video, semoga kalian juga bisa menyimaknya langsung sambil membuka buku. Jadi kita bisa langsung melihat bagaimana tampilan yang ada di buku masing-masing. Oke, untuk pembahasan TOEFL Exercise 3 itu ada di halaman 59. Dimulai dari bagian paling atas ya. Bagian paling atas itu disebutkan avoid similar sounds. Avoid similar sounds itu maksudnya kalau kita lihat di bagian paling atas penjelasannya dan juga ada contohnya, maka kita bisa melihat contoh yang ada di dalam kotak. Contoh yang ada di dalam kotak adalah example from the paper and computer TOEFL test ya. On the coding you hear men couldn't mark. Why couldn't Mark come with us? Terus the woman jawab, he has searching for a new apartment. Kemudian naratornya, what does the woman say about Mark? Nah, selalu ingat, seperti tips-tips yang kemarin kita sudah bahas, jawabannya kuncinya ada di orang kedua. Orang pertama selalu memberikan clue-nya, konteksnya tentang apa. Tapi jawabannya selalu ada di orang kedua untuk listening tipe seperti ini. Nah, yang harus kita cermati adalah mungkin nanti akan ada banyak similar sound. Similar sound itu maksudnya kayak gimana? Contohnya kalau di audionya disebutkan kata searching, ada kata apartment. Nah, kemudian di pilihan ganda kalau kita lihat contohnya yang A, pilihan ganda A itu ada kata department. Nah, kata department hampir sama dengan kata apartment. Kemudian pilihan C, di situ ada kata research. Kata research di audio itu mirip dengan kata searching. Sama-sama ada search-nya. Nah, kita harus hati-hati dan jeli terhadap similar sounds seperti itu. Maka kita harus sangat berhati-hati. Nah, kalau kita lihat contohnya yang di bawahnya, kita itu punya 3 contoh. Contoh pertama di sini bisa kita lihat ceweknya bilang, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach, but Sally doesn't have a cent. Tapi Sally nggak punya cent, nggak punya duit maksudnya ya, nggak punya uang. Nah, itu yang didengar di audio. Tetap jawabannya ada di the man-nya, orang keduanya. Nah, kita lihat nih, kemungkinan yang suaranya sama itu ada di kata send. Send ini, yang B. Sally sent her friend to the house. Kemudian, apakah ada lagi? Sense ini. Jadi hati-hati. Yang betul itu sense. Yang B mengirimkan atau sense yang seperti ini atau malah justru bukan ini jawabannya. Hati-hati, kita harus mendengarkan dengan seksama. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui nih konteksnya apa, kemudian apa jawabannya di orang kedua. Orang kedua menyebutkan bahwa but Sally doesn't have cent. Sally nggak punya 1 sen pun. 1 sen pun tuh maksudnya apa? Uang. Nah, maka dari itu jawaban yang menyebutkan Sally tidak punya uang adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Nah, meskipun pilihan A dan B sama-sama ada kata yang memiliki ucapan yang mirip dengan kata sent, tapi kita harus hati-hati, kita harus mendengarkan konteksnya apa di sini, kemudian apa jawaban yang seharusnya kita dapatkan dari orang kedua. Kita coba lanjutkan ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2.
Did they get the new car they wanted? Apakah mereka dapatkan mobil yang mereka pengen gitu? No, they lacked the money. Mereka kurang uang. Nah, orang kedua menyebutkan mereka kurang uang. Nah, kira-kira kata apa yang mirip di sini? Nah, lacked. Lacked di sini ada kata locked. Pilihan A yang mirip adalah kata locked. Jelas di sini ada car-nya ya. Kalau car nggak mungkin beda. Tapi similar sound-nya di sini adalah kata locked. Padahal di sini adalah lacked. Kekurangan. Locked, mengunci. Looked, ada kata looked. Di sini yang pilihan C ada kata licked. Nah, padahal jawaban yang betul adalah yang menunjukkan bahwa mereka tidak punya uang. Yang padahal jawaban yang tepat adalah yang they didn't have enough money to buy another car. Mereka nggak punya cukup uang. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Sejauh ini justru malah jawabannya itu yang tidak ada similar sound-nya ya. Nah, ini bisa menjadi trik tertentu nih. Kita harus menghindari similar sound. Jadi hati-hati. Bisa jadi memang jawabannya ada yang similar sound. Karena itu bisa jadi sinonim ataupun punya makna yang sama. Tapi khusus konteks seperti ini malah kita diminta untuk menghindari kata-kata yang sama dengan yang disebutkan di audionya. Contoh lagi nih, nomor 3. Contoh nomor 3, have you finished packing yet? Jawabannya adalah you should call the porter to get the suitcases ya. Kita ada kata packed di pilihan A, kemudian ada pilihan B, ada bags, bukan pack tapi bags. Kalau pilihan C ada suit in case, bukan suitcase tapi suit in case. Kalau yang D, the suitcases are quite portable. Nah, kalau kita melihat dari orang keduanya, you should call the porter to get the suitcases. Harus manggil porter buat ambil kopernya. Berarti mana nih jawabannya? Harus manggil porter. Manggil porter buat bawain koper-kopernya. Nah, mana nih yang maknanya sama? Harus manggil porter. Harus manggil porter buat bawain koper-kopernya. Maka jawabannya adalah yang B. They need help carrying their bags. Mereka butuh bantuan untuk membawakan barang-barangnya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita punya 3 soal. Kita bahas konteksnya dulu. Konteks nomor 1, pilihan A dan B, C, D. Pilihan A, she has to wait for some cash. Dia harus nunggu cash ya. Kalau yang B, the waiter is bringing glass of water. Pelayannya membawakan gelas air, gelas berisi air, segelas air. Kalau yang C, the lawn is too dry. Halamannya terlalu kering. Jadi lawn itu halaman yang ada rumput-rumputnya. Terlalu kering. Yang D, she needs to watch out for the crash. Harus hati-hati dengan crash accident ya. Nah, kita coba putarkan audionya sambil kita putarkan di sini. Wait for a second. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oh, sorry.
So, jawabannya adalah yang, ada yang bisa nebak jawabannya apa? Nih, ceweknya bilang, Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? selalu fokus ke orang kedua. Ceweknya bilang, first, I need to water the grass. Crush, ya, bukan cast, bukan glass, bukan crush. I need to water the grass. Saya harus nyiramin rumput-rumputnya. Nah, yang maknanya sama tentang bahwa si cewek harus nyiramin rumput-rumput, berarti maknanya halamannya terlalu kering. Jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2 di sini pilihan A. The sweater the sweater is the wrong size. Sweaternya itu ukurannya nggak pas. Yang B, the man's feet aren't sweating. Kakinya si cowok nggak berkeringat. Yang C, the sweater makes the man seem fat. Sweaternya pas dipakai bikin si cowok kelihatan gendut. Kalau yang D, the sweet girl doesn't feel right. Gadis yang manis nggak kelihatan. Gadis yang manis itu nggak kelihatan baik, benar, tepat. Nah, kita lihat nanti konteksnya bahas tentang apa. Kalau kita lihat, ini ada persamaan kata sweater, sweating, sweater, sweat ya. Berarti ini kemungkinan kata-kata yang sama itu membahas tentang itu. Nah, kita putar audionya sambil diputar, coba tebak jawabannya. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Ini nggak bahas tentang sweating, nggak bahas tentang berkeringat, nggak bahas tentang sweat girl. Berarti jawaban B dan D sudah salah. Jawaban A. Dan C ini yang mungkin betul. Karena ini milih tentang sweaternya. Coba kita putar sekali lagi. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? So, ceweknya bilang, tapi ini nggak kelihatan pas kan? Nah, nggak kelihatan pas. Fit, bukan fat ya tadi nyebutnya. Nah, kalau tentang pas atau nggak pas, maka jawaban yang kita pilih adalah yang A. The sweater is the wrong size. Ukurannya tidak tepat, nggak pas, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut bahas soal ketiga. Soal ketiga, konteks yang bisa kita temukan adalah pilihan A, he has been regularly using computer, dia sudah secara rutin menggunakan komputer. Yang B, he communicates with Boston Company, dia berkomunikasi dengan perusahaan Boston. Kalau yang C, he regularly goes to communities around Boston, dia biasa pergi ke tempat masyarakat sekitar Boston. Kalau yang D, he has been traveling back and forth to Boston. Dia biasa bolak-balik ke Boston. Berarti ini antara Boston, communities, communicate, sama computer ya. Tentang kata-kata tersebut. Kita coba putarkan audionya sambil diputar. Kita coba tebak pilihan yang tepat. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Jawabannya adalah yang apa? Ada yang bisa? Jawabannya adalah yang D. Kok bisa yang D? Nah, cowoknya bilang dia biasanya commuting. Commuting itu apa? Commuting itu maksudnya naik komputer. Komputer tuh kalau di kita ya
kereta listrik gitu. Commuting, naik, dia sudah biasa naik komputer ke Boston. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. Jadi hati-hati dengan kata commuting. Commuting itu bukan communicates, bukan communities, bukan computer. Commuting itu maksudnya naik KRL, naik metro yang seperti itulah. Kurang lebihnya mirip-mirip kereta-kereta listrik seperti itu berarti commuting. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Sejauh ini jawaban yang paling tepat justru yang tidak sesuai dengan atau paling beda di antara pilihan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke exercise keempat. Exercise keempat kita bahas tentang bisa dilihat ada draw conclusion about who, what, and when. Ini tentang informasi siapa, kapan, dan di mana. Kalau misalkan kita lihat di buku halaman 60 sampai dengan 61, di situ kan membahas secara jelas tentang siapa, apa, dan di mana. Maka kita harus memfokuskan dengan informasi tentang orang. Informasi tentang what. What itu bisa benda, bisa kegiatan, bisa apapun. Kalau what ini kan bisa what time, tentang waktu. What things tentang benda. What activity tentang aktivitas. Jadi what ini cukup banyak cakupannya. Tapi kalau who kan jelas tentang orang. Nah, kalau where jelas tentang tempat. Nah, kita lihat tipe-tipe pertanyaannya. Kalau kita lihat di contoh di halaman ke 61 sampai 62 di situ 61 bagian paling bawah kalian bisa simak bukunya. Di situ ada si man-nya orang pertama bilang, I'd like to deposit this check in my account, please. Kemudian ceweknya bilang, would you like a cashback? Kamu mau cashback? Nah, kira-kira kalau percakapan seperti ini, itu di mana? Bahas deposit, bahas check in my account, rekening ya. Would you like a cashback? Mau cashback atau enggak? Nah, kira-kira semacam pembahasan semacam ini ada di mana? Ada di toko, ada di bank teller, ada di accountant. Maksudnya ini seorang akuntan atau ini seorang pelayan. Kan jelas sekali bahwa percakapan ini menerangkan tentang where. Jelas ya. Karena, sorry, tentang who. Kalau di sini, where-nya jelas ya, ini ada di bank. Nah, pertanyaannya, who is the woman? Who is the woman? Would you like a cashback? Kira-kira jawabannya apa nih? I'd like to deposit. Saya mau deposit this check in my account. Saya mau deposit cek ini di rekening saya. Would you like a cashback? Kamu mau ada cashback enggak? Who is the woman? Maka kita bisa melihat pilihannya yang sudah merujuk ke tempatnya. Tempatnya kan paling mungkin ini ada di bank. Maka ketika di bank, jelas ini adalah seorang bank teller. Tidak mungkin tidak. Jadi kita bisa nebak tempatnya ini di mana. Kalau tempatnya ini di mana, oh langsung ketahuan kira-kira siapa sih yang mungkin di situ. Tempat ini paling mungkin terjadi percakapan ini terjadi di bank. Kalau di bank, maka yang paling mungkin adalah a bank teller. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah a bank teller. Contoh kedua, have you deposited your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. Ya, what will the man probably do? Apa nih? Nah, apa? Apanya itu apa yang mungkin dilakukan selanjutnya? Nah, kita bisa menebaknya berdasarkan konteks yang tersedia. Nah, tinggal lihat pilihan gandanya. Oh, ini tentang sudah
deposit paychecknya belum? Oh, ternyata no, belum. But that's next on my list of errands. Belum deposit, tapi itu nanti aktivitas yang bakal selanjutnya dilakuin. Nah, berarti aktivitas selanjutnya adalah ngedepositin si paycheck-nya. Maka jelas kalau mau ngedepositin paycheck-nya, jelas dia akan ke bank, pergi ke bank. Maka jawabannya adalah yang jelas. Kalau mau ngedepositin paycheck-nya ya harus ke bank, tidak mungkin ke tempat lain. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kalau berdasarkan contoh soal, contoh yang ada di sini di slide, pilihan untuk nomor 1 semuanya itu adalah in. Maka jelas berdasarkan informasi di pilihan ganda kita pasti nebak tentang where. Nah, nanti kita harus mendengarkan audio untuk nomor 1, kemudian berdasarkan audio tersebut percakapannya ini terjadi di mana, maka kita bisa melihat contoh pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 61 itu yang di bold semua. Contoh pertanyaannya adalah who is probably talking? Siapa nih yang sedang berbicara? Kalau yang nomor 2, what will she probably do next? Apa yang bakal dia akan lakukan selanjutnya? Kalau yang nomor 3, where does the dialogue probably take place? Di mana nih percakapannya berlangsung? Maka kemungkinan untuk nomor 1, pertanyaannya tentang where does the dialogue probably take place atau where does the conversation takes place. Nah, seperti itu. Karena jawabannya tentang in. Kalau misalkan nomor 2, pasti itu tentang who. Karena ini tentang he is a pilot, he is a flight attendant, he is a member of the ground crew, he works clearing hands, kayak gitu. Jadi mungkin pertanyaannya menanyakan tentang who, seperti itu. Nah, kita sudah bisa langsung mengerucutkan nih, harus mencari informasi tentang apa. Oke, kita putarkan audio untuk exercise 4. Langsung sambil ditebak ya. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Jawabannya adalah yang kita ulang. Kalau ada yang mungkin terlewat. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Konteksnya si cewek ngasih tahu tentang laboratory. Yang kedua cowoknya bahas tentang fotosintesis. Maka paling mungkin adalah jawabannya adalah laboratory, terusan ada pembahasan tentang fotosintesis. Paling tepat adalah yang B. In a biology laboratory. Di lab biologi. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pasti bahas tentang orang. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Nah, dengan percakapan seperti itu kira-kira siapa nih? Tentang flight. Nah, kalau flight jelas yang ngomong itu adalah pilotnya. Maka jelas jawabannya adalah he is a pilot. Kemudian kita lanjut nomor 3. Nomor 3 pilihan A. Wash the dishes immediately. Use as many dishes as possible. Wash the dishes as long as possible. Wait until later to clean up. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Jawabannya adalah
wait, until, later, to clean. Nah, nanti. Jawabannya adalah yang D. Nah, based on this, I want you to do, saya pengen kalian mengerjakan bagian yang 3, 4, dan 5. Kalau yang 5 itu tentang negative expression. Negative expression itu maksudnya adalah kalau misalkan not sad berarti maknanya happy. Kalau maknanya adalah nobody on time seperti ini berarti maksudnya late. Misalkan insane, not sane berarti maknanya crazy. Nah, ini nanti kita bahas kalian di kelas. Tapi I want you to do it first. Nah, jadi silahkan. Tadi kan kita sudah bahas yang um, exercise 4 dan exercise 3, tapi hanya beberapa soal saja dan contohnya. Nah, sekarang saya minta kalian mengerjakan di buku, di modul yang tersedia dari halaman TOEFL exercise 3 halaman 60. Silahkan dikerjakan dari nomor 1 seperti tadi yang kita bahas. Dikerjakan semua saja nomor 1 sampai 10. Kemudian TOEFL exercise 4 halaman 62 nomor 1 sampai nomor 10. Dan nomor TOEFL exercise 3 dan 4 ini kita sudah bahas nomor 1 sampai 3-nya masing-masing, jadi akan lebih mudah. Kemudian dilanjutkan untuk mengerjakan TOEFL exercise 5 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 halaman 63 sampai dengan halaman 64. Jadi ada 3 TOEFL exercise yang harus dikerjakan. Silahkan bisa dikerjakan di modul masing-masing. Setelah selesai dikerjakan, ditandatangani, tulis tanggal mengerjakannya, kemudian upload di OnClass. Nah, yang jadi pertanyaan, audionya gimana nanti kita aksesnya? Saya akan taruh audionya di OnClass untuk bisa diakses. Mungkin hanya link saja karena saya tidak bisa menguploadnya secara utuh karena maksimal kan kita uploadnya 2 MB ya, megabyte, jadi tidak bisa upload secara utuh filenya. Jadi saya akan tautkan link untuk mengakses audionya. Jadi silahkan bisa diunduh masing-masing audio untuk TOEFL exercise 3, 4, dan 5. Nanti silahkan sambil mengerjakan bisa diputar beberapa kali. Saya harap bisa diputar sekali langsung bisa, tapi karena ini diputarnya masing-masing ya silahkan bisa diputar beberapa kali sampai ketemu jawaban yang paling tepat menurut kalian. Setelah selesai jangan lupa tanda tangani, kasih tanggal, kasih nama, foto, kemudian diupload di OnClass seperti biasa. Yang belum ada bukunya silahkan dapatkan bukunya terlebih dahulu. Terima kasih sudah bergabung. If you have any question, you may contact me just like this. So, terima kasih. Have a good one. Assalamualaikum semuanya. Semoga semua sehat selalu. Bye-bye.